Azab bagi orang tamak di dunia, apa saja? Tamak merupakan akhlak tercela. Orang yang tamak atau serakah gemar menumpuk harta namun bakhil terhadap yang mereka punya. Nabi Muhammad SAW sendiri melarang umatnya untuk tamak. Dari Ka'ab bin Malik al-Ansyari radhiyallahu anhu, ayahnya berkata, Rasulullah bersabda, "Tidaklah 2 ekor serigala yang lapar dikirimkan pada seekor kambing itu lebih berbahaya daripada tamaknya seseorang pada harta dan kedudukan dalam membahayakan agamanya." Hadis riwayat Tirmizi. Akidah akhlak susunan Dr. Andes H. Masan AFMPD, orang yang tamak sangat menderita. Mereka selalu merasa ketakutan akan kehilangan hartanya dan tidak sadar bahwa harta yang dimiliki menyiksa dirinya sendiri. Selain itu, sifat tamak membuat seseorang tidak pernah puas akan harta yang dimiliki. Dalam surat At-Takasur ayat 1 dan 2, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan terkait sifat tamak. Alhaakumut takasur. Artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir. Artinya, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Lantas apa azab yang diganjar bagi para pemilik sifat tamak? Dijelaskan dalam jurnal Al-Hikmah volume 14 nomor 1 tahun 2013 dengan judul Tamak dalam Perspektif Hadis. Susunan Muhyiddin Tahir, sifat tamak tidak disukai oleh Allah. Tamak sama dengan serakah yang berarti berlebih-lebihan dalam mencari harta. Dalam surat Al-Adiyat ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta." Azab yang diganjar bagi pelaku sifat tamak ialah dicabutnya keberkahan hidup. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Bukhari dari Abnan, dari Abdullah, dari Yunus, dari Al-Zuhri, dari Urwah bin Subair dan Said bin Musayyab bahwa Hakim bin Hizam berkata, "Saya meminta kepada Rasulullah SAW, lalu dia memberikan kepadaku. Kemudian saya meminta lagi, lalu dia Rasulullah memberikan lagi. Lalu saya meminta yang ketiga kalinya, lalu dia memberiku lagi. Kemudian dia bersabda, 'Ya Hakim, sesungguhnya harta ini adalah tanaman yang hijau, dan barang siapa yang mengambilnya dengan kedermawanan, dan barang siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang berlebih-lebihan, tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang makan tetapi tidak kenyang. Tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah.' Dan Hakim berkata, 'Wahai Rasulullah, demi kamu yang diutus dengan benar, saya tidak akan meminta setelah kamu sampai saya meninggalkan dunia.' Dan hal itu terjadi sampai pemerintahan Umar, dia tidak meminta setelah Rasulullah sampai meninggal dunia. Hadis riwayat Bukhari. Makna dari hilangnya keberkahan pada hadis di atas ialah dicabutnya rasa cukup dalam hati seseorang. Karenanya mereka yang tamak terus merasa kurang dengan harta yang dimiliki. Selain itu, azab lainnya yang diberikan bagi pemilik sifat tamak adalah dicabutnya ketenangan hidup. Diriwayatkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahfan dikatakan, pencinta dunia tidak akan terlepas dari 3 hal. 1. Kesedihan atau kegelisahan yang terus-menerus. 2. Kecapean atau kelelahan yang tidak pernah berhenti. Cinta akan dunia merupakan fitrah manusia, namun Islam tetap membatasi khususnya dalam hal mencari harta. Karena itu kaum muslimin dianjurkan memiliki sifat qanaah atau merasa cukup. Sementara itu dalam buku Pendidikan Agama Islam oleh Dr. Andes H. Thoyib Shah Saputra MPD dikatakan tamak dapat membuat manusia menjadi hina. Bahkan sifat tamak digambarkan seperti orang haus yang hendak meminum air laut. Semakin banyak ia minum, semakin bertambah rasa dahaganya. Cara menghindari sifat tamak. Masih dari sumber yang sama, berikut sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk menghindari sifat tamak. Berusaha maksimal untuk meraih cita-cita yang didambakan. Meyakinkan diri bahwa berapapun hasil yang didapatkan adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala yang terbaik atas diri kita. Tidak mempersoalkan segala sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala atur bagi orang lain. Membatasi hati dengan bersandar dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapat keberkahan dari apa yang telah dimiliki. Mengobati sifat tamak dengan 3 dasar kekuatan, yaitu kesabaran, ilmu, dan amal. Ahli neraka di muka bumi dan kehancuran di akhirat. Inilah azab bagi orang serakah dalam harta warisan. Apakah azab yang akan menimpa bagi orang yang serakah harta warisan? Berikut ini penjelasan Buya Yahya. Seringkali terdengar hubungan saudara menjadi renggang, menantu dan mertua berkelahi hanya karena rebutan harta warisan. Harta warisan memang merupakan perkara yang tidak bisa dianggap sepele.
Meski sekecil apapun harta yang diwariskan tetap akan membawa bencana besar jika disalahgunakan bagi orang yang serakah. Dengan demikian Allah menurunkan firman dalam surat Al-Fajr ayat 19. Yang artinya sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Quran surat Al-Fajr ayat 19. Lantas apakah azab yang akan menimpa orang yang serakah dalam harta warisan? Berikut ini penjelasan Buya Yahya yang dibagikan melalui kanal YouTube Jalan Hijrahku. Dalam hal harta warisan terdapat 3 dosa besar yang menjadi sebab manusia menjadi ahli neraka di muka bumi. Dan dosa langsung dilakukan oleh orang yang merebut waris. Dia adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi sebab dia telah mengambil semuanya, tutur Buya Yahya. Yang pertama, dia mengambil hak orang lain dan itu dosa besar, neraka tempatnya, kata Buya Yahya. Yang kedua adalah menyakiti orang tua karena telah mengambil hak saudaranya yang saudaranya tidak lain anak orang tuanya. Kalau orang tuanya hidup akan marah dengan dia, lanjutnya. Yang ketiga adalah memutus tali persaudaraan. 3 dosa dilakukan oleh perebut waris, sambung Buya Yahya. Oleh sebab itu, warisan berupa peninggalan orang tua sewaktu-waktu bisa memicu perselisihan dalam keluarga. Maka ini kami sampaikan dan kami sebut sebagai sebab terputusnya tali persaudaraan adalah karena peninggalan orang tua, jelas Buya Yahya. Maka dari itu siapapun dari kita yang mendengar suara ini, jadikanlah warisan yang itu keringat ibunda dan ayahanda Anda, jadikan itu modal yang teristimewa bagi kita untuk berkembang, untuk dimakan oleh anak-anak kita menjadi baik, jelasnya. Tapi kalau kita sudah mengambil bukan hak kita, ketahuilah dia akan menghancurkan harta kita tidak lama, kata Buya Yahya. Anda catat kalaupun orang yang merebut waris, kalaupun sukses tidak akan lama, ujungnya kehancuran, tambahnya. Belum lagi kehancuran di akhirat, tegasnya. Maka dari itu, Buya Yahya mengimbau bagi siapa saja yang melihat nasihat ini agar segera bertaubat dan kembali kepada Allah. Buya Yahya mengimbau agar berdamai dengan saudara lantaran perseteruan harta warisan. Karena ahli surga yang berjalan di atas bumi ini menolong saudaranya bukan mengambil. Bahkan ia berkata kepada adiknya, jika kau ada perlu, hak saya boleh diambil, bukan merebut, kata Buya Yahya. Paling tidak ambil yang hakmu, jangan ambil haknya dia, selesai, tambahnya. Buya Yahya juga meminta agar hendaknya dalam pembagian waris ini, semua manusia melapangkan dada dan hatinya. Sebab yang namanya waris yang besar ialah iblis. Karena yang diperebutkan tidak seberapa, tapi ramainya tidak akan selesai-selesai sampai anak cucu, terangnya. Hal yang sama mengenai pembagian warisan juga dijelaskan Buya Yahya dilansir melalui kanal YouTube Ngaji From Home. Jadi kalau bapak meninggal dunia, ibu dapat bagian 1/8 kalau punya anak. Lebihnya dibagi oleh sang anak, jelas Buya Yahya. Sementara itu, terkait pembagian harta warisan ini, Buya Yahya memperingatkan agar waspada karena tidak boleh serakah. Tidak boleh ibu seenaknya sendiri, serakah karena itu bukan duitnya ibu sendiri, itu duitnya ahli waris, kata Buya Yahya. Hal ini lantaran selama ini keuangan diatur dan dipegang oleh seorang ibu, sehingga hal ini bisa menyebabkan keserakahan dan hal tersebut bisa menjadi hara. Gak boleh, haram itu ada miliknya anak-anak, tegas Buya Yahya. Bahkan Buya Yahya juga mengingatkan jika ada orang yang meninggal dunia, tidak diperbolehkan mengambil dari harta peninggalan tersebut. Jika ingin mengadakan selamatan, tidak boleh mengambil dari harta peninggalan, hukumnya haram, jelasnya. Ia juga menambahkan, jika ingin mengadakan selamatan tentunya dengan menggunakan uang sendiri bukan harta orang yang telah meninggal dunia. Sebab duit abah yang ditinggal itu milik anak-anak semuanya. Jangan mentang-mentang Anda anak tertua langsung sembelih kerbaunya, yang lain ngenes, gak boleh, tuturnya. Baru kita boleh mengeluarkan harta peninggalan untuk selamatan, untuk sedekah, infak, asalkan mendapatkan persetujuan dari semua ahli warisnya, terang Buya Yahya. Artinya semua barang-barang sepakat untuk berderma, berbuat baik sedekah, tambahnya. Namun Buya Yahya kembali menegaskan jika kebijakan hanya dari satu pihak saja maka akan menjadi haram. Seorang ibu boleh ngatur, merintah, tapi ingat, tidak boleh mengambil hak anak, apalagi ada yang masih yatim. Anak kecil nggak bisa dimintai izin, jelas Buya Yahya. Maka waspada wahai seorang istri yang solehah yang telah ditinggal oleh sang suami, waspada. Serta anak yatimmu yang harus kau jaga, jangan cari neraka di balik anak yatim, sambung Buya Yahya. Oleh sebab itu Buya Yahya memberikan solusi yang baik dalam membagi warisan tersebut. Misalnya dengan membuat kesepakatan dengan sang anak, yakni dengan meninggalkan sebuah perusahaan, karena kalau dibagi bisa hancur perusahaannya. Maka dilanjutkan oleh seorang ibu, istrinya melanjutkan. Maka di situ nanti seperti haram. Nanti setiap penghasilan dibagi sesuai dengan pembagiannya, jelas Buya Yahya. Ibu dapat 1/8, sisanya dibagi anak-anak sesuai dengan pembagian waris. Kalau laki-laki misalnya 1/2, tuturnya.
Demikianlah penjelasan mengenai azab bagi orang yang serakah dalam harta warisan, sebagaimana disampaikan Buya Yahya. Nah, itulah akhir dari kisah ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini di channel Hikmah Kehidupan. Jika kalian menemukan nilai dan inspirasi dalam konten kami, jangan ragu untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi agar kalian tetap terhubung dengan kami. Bersama-sama mari kita terus mengeksplorasi keindahan kehidupan dan menginspirasi satu sama lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak dan penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.